pemerintah ya untuk meningkatkan ekonomi berbasis ternak babi. Jadi pemerintah hadir tidak hanya untuk peternak sapi, peternak ayam, juga untuk peternak babi ya. Jangan salah paham. Nah, kemudian akademisi Dr. Sisil Parsauran akan mengulasnya dari segi itu, dan juga mungkin harapan-harapannya ini para peternak babi ya, beliau ini membutuhkan juga mahasiswa-mahasiswa yang melanjutkannya nanti supaya bagaimana mendapatkan bibit unggul, kan regenerasi. Saya tidak mengambil waktu lebih lama, silakan Ibu Ulan, maksimum 30 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Yude, Bapak Arif, Bapak mohon izin. Mohon izin saya berbicaranya, menyampaikannya berdiri ya Bapak Ibu supaya lebih terlihat. Terima kasih. Mungkin perkenalan terlebih dahulu. Selamat siang, saya dengan Wulan Septiadini. Saya dari Direktorat Kesehatan Hewan, mewakili dari Direktorat Kesehatan Hewan akan menyampaikan terkait kewaspadaan dan pencegahan virus African Swine Fever. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan African Swine Fever. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu Bapak Ibu? Mohon izin. Baru dengar. Baik. Oh, sudah dengar. Ya, silahkan dilanjut Bapak. Nah, ini African Swine Fever ini memang sangat cepat sekali ya penyakitnya itu. Bapak Ibu yang kemarin sudah banyak kematian ternaknya, mohon izin siapa? Ya, Ibu juga. Itu gejalanya bagaimana Ibu? Ada bintik-bintik merah di badannya, baru nggak mau makan udah selama 2 minggu, Bu. Iya, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya? Ya, terima kasih Bu. Iya, babinya kan udah dikawinin, udah kelihatan dia memang perutnya udah besar, tapi entah 2 bulan kempes lagi Bu, hilang, entah kemana hilangnya nggak tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang African Swine Fever ini adalah suatu penyakit yang kita selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi African Swine Fever ini disebabkan oleh virus. Virusnya bernama virus African Swine Fever. Nah, ini tidak menular ke manusia, tapi gejalanya sangat bisa terlihat ya. Jadi seperti tadi yang Ibu bilang bahwa ada bintik-bintik merah pada kulit, lalu demam tinggi. Demam tinggi pasti tidak mau makan ya Bapak Ibu ya, pastikan. Lalu pasti dia lelah, pasti dia depresi, lemah. Lalu bintik-bintik merah di kulitnya itu biasanya karena ada yang namanya pendarahan di kulit Bapak Ibu. Nah, ini ada muntah, diare, kesulitan bernafas, dan tadi yang Bapak bicarakan katanya sedang bunting, tiba-tiba tidak ada gitu ya Pak. Karena ini menyebabkan keguguran juga Bapak. Gitu, jadi mungkin tidak terlihat, tiba-tiba gak ada, pas paginya Bapak lihat, nah itu dia keguguran. Nah begitu, dan ini menyebabkan kematian yang tinggi, makanya Bapak Ibu biasanya langsung cepat sekali menular dan langsung mati gitu ya. Ya, selanjutnya Bapak. Bapak maaf. Nah ini pencegahan dan pengendaliannya itu ada beberapa. Apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan dan pengendaliannya? Yang pertama itu adalah biosecurity, penerapan biosecurity. Yang kedua yaitu selain biosecurity itu juga pengawasan lalu lintas. Nah
Untuk pengawasan lalu lintas kita sudah punya regulasinya. Ada di Peraturan Menteri Pertanian nomor 17 tahun 2023. Di situ sudah ada bagaimana cara Bapak Ibu kalau ingin melalu lintaskan hewan ternak yang sehat ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh yang sakit. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dengan kompartemen. Kompartemen bebas ASF. Nah, kompartemen ini itu berbasiskan dengan biosecurity. Selanjutnya dengan surveillance, deteksi dini, dan diagnosa laboratorium, peningkatan kapasitas bagi petugas lapang dan petugas lab, lalu KIE. KIE itu yang kita sedang lakukan sekarang ini. Jadi memberikan informasi kepada Bapak Ibu peternak, apa sih bahayanya? Mas mungkin sudah tahu ya kalau bahayanya ya. Apa gejalanya dari ASF agar Bapak Ibu saat ada gejalanya bisa langsung lapor ke petugas dinas. Gitu. Dan selanjutnya yaitu kerjasama lintas sektor. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya sebutkan tadi. Kita bisa mengendalikan mencegah ASF dengan salah satunya dengan cara biosecurity. Bapak Ibu ada yang pernah tahu apa, yang pernah dengar gitu biosecurity itu apa? Ada yang pernah dengar? Belum? Mungkin penerapannya sudah ya, kayak bersih-bersih gitu ya, dibatasin orangnya gitu sudah pernah ya. Tapi belum pernah mendengar ya kalau biosecurity. Nah, ini salah satu pencegahan kita. Karena ASF ini kan kematiannya cepat sekali ya. Nah, gimana sih cara mencegah? Kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu ya. Selain kita dengan biosecurity salah satunya. Nah, biosecurity itu berasal dari dua kata. Yang pertama, bio artinya hidup dan security artinya perlindungan. Jadi, biosecurity itu adalah upaya atau tindakan untuk memberikan perlindungan dan keamanan untuk makhluk hidup. Kalau dalam hal ini yaitu babi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi upaya kita, apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga babi-babi kita supaya tetap sehat. Selanjutnya Bapak. Nah, ini ada manfaat dari biosecurity. Yang pertama yaitu melindungi dan terhindar dari penyakit. Namanya kan kita upaya ya untuk mencegah dari penyakit. Itu biosecurity. Yang kedua itu mencegah penyebaran penyakit. Jadi saat misalnya ada farm yang sudah, peternakan yang sudah terkena ASF misal. Nah, dengan perlakuan biosecurity itu dicegah penyakitnya keluar dari peternakan tersebut gitu. Yang ketiga yaitu otomatis meningkatkan pendapatan kita ya Bapak Ibu. Kalau misalnya babi-babi kita banyak kan otomatis kita banyak uang. Nah, ini ada prinsip biosecurity. Nah, prinsip biosecurity ini ada gerakannya nih Bapak Ibu supaya kita bisa ingat. Yang pertama kan mencegah kuman masuk. Ini gini Bapak Ibu. Kalau saya bilang prinsip biosecurity, nanti Bapak Ibu gini kan, mencegah kuman masuk, mencegah kuman tumbuh dan berkembang, dan mencegah kuman keluar dari peternakan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah prinsip biosecurity. Bisa berdiri semua Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang prinsip biosecurity, nanti Bapak Ibu sesuai gerakannya ya Bapak Ibu ya. Prinsip biosecurity dan peternak. Ya benar. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini adalah prinsip biosecurity. Jadinya biosecurity itu bukan cuman untuk peternakan kita doang, tapi untuk peternakan tetangga-tetangga kita juga nih. Nah, selanjutnya ada elemen biosecurity. Elemen biosecurity itu apa? Itu adalah tindakan yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit. Yang pertama ada isolasi,
Yang kedua ada pembersihan dan disinfeksi. Yang ketiga ada pembatasan dan pergerakan OBH. Ada yang tahu OBH itu apa, Bapak Ibu? OBH itu bukan obat batuk hitam ya. OBH itu orang, barang, dan juga hewan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan. Selanjutnya Pak. Nah, di biosecurity ini kita juga mengenal dengan biosecurity 3 zona. Apa sih biosecurity 3 zona? Ini kayak lampu lalu lintas Bapak Ibu. Jadi ada zona merah, zona kuning, dan juga zona hijau. Zona merah itu apa? Zona merah itu yang di luar, yang di jalanan, yang masih banyak penyakit, yang masih banyak kuman. Kan kalau kuman itu tidak bisa terlihat ya Bapak Ibu sama kita ya. Tapi kan kalau misalnya di luar sana pasti banyak kuman kan, gitu. Nah, zona kuning itu adalah zona perantara. Zona perantara itu apa? Zona perantara itu di mana kita melakukan cuci tangan, lalu celup kaki, supaya untuk masuk ke peternakan kita nih, supaya kita mencegah penyakit yang dari luar, gitu. Nah, yang ketiga yaitu zona hijau. Zona hijau itu adalah peternakan kita, di mana babi-babi kita itu berada. Jadi kita pengen di peternakan kita itu seminimal mungkin adanya itu bakteri, kuman-kuman gitu ya. Ya pasti ada, tapi di minimal mungkin. Gimana caranya? Nah, selanjutnya Bapak, maaf. Nah, ini contoh gambar biosecurity 3 zona. Ada yang bisa tahu Pak mana yang zona merah, zona kuning, dan zona hijau? Nah, ini kan di luar ya Bapak Ibu ya. Ini adalah zona merah. Nih, ini kan di sini jalanan nih, banyak kendaraan lalu lalang gitu ya. Nah, selanjutnya yang ini adalah zona kuning. Ini adalah zona perantara. Ini adalah celup alas kaki nih Bapak Ibu. Jadi celup alas kaki, dan ini untuk cuci tangan nih sebelah sini. Dan selanjutnya yang di dalam itu adalah zona hijau. Jadi saya kan tidak tahu nih peternakan Bapak Ibu seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memperkirakan sendiri bagaimana zona merah, zona kuning, dan zona hijau yang ada di peternakannya Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya zona merah itu tempat lalu lalang. Nanti zona kuning kita harus ada perlakuan apa sih? Seminimal mungkin kita tuh apa? Celup alas kaki, cuci tangan, ganti baju. Jadi bajunya itu harus baju khusus untuk di kandang. Gak usah bagus-bagus, kaos-kaos aja gitu ya. Yang penting bajunya itu hanya untuk di kandang. Jangan dibawa ke pasar, jangan dibawa ke tetangga sebelah gitu ya. Begitu pula celananya, alas kakinya juga khusus untuk di kandang. Selanjutnya Bapak. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan yaitu isolasi atau pemisahan. Itu apa? Isolasi itu untuk menjaga babi agar tetap sehat ya. Nah, penerapannya itu gimana? Penerapannya itu dengan yang pertama dipagar ya Bapak Ibu ya. Kenapa harus dipagar? Karena kalau misalnya dipagar, kita itu untuk membatasi pergerakan. Misalnya ada kalau misalnya nggak dipagar kan nanti anjing bisa masuk ke peternakan kita gitu ya, atau tetangga bisa langsung masuk ke dalam peternakan kita. Nah, jadi yang pertama adalah dilakukan pemagaran keliling peternakan. Yang kedua yaitu memisahkan ternak sakit dan ternak sehat. Itu harus ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalnya peternakannya tidak terlalu besar, minimal tidak bersentuhan, karena nanti kan misalnya kita lihat kok dia nggak mau makan nih gitu ya, dipisahin dulu sama kita. Jangan dijadiin satu sama babi-babi yang sehat. Jadi dipisahkan dahulu, lalu kita panggillah Bapak Ibu dokter dari dinas. Nanti beliau akan memeriksa babi kita. Yang pertama harus dipisahkan agar tidak kontak langsung dulu sama babi-babi kita yang masih sehat. Nah, selanjutnya yaitu memisahkan ternak baru. Nah, kenapa sih Bapak Ibu ternak baru harus dipisahkan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa ternak baru harus dipisahkan?
Gimana? Ya benar Bapak. Siapa tahu membawa penyakit. Kita kan nggak tahu ya. Terlihatnya sih sehat, ya kan? Tapi ternyata dia ada di masa inkubasi. Masa inkubasi itu saat dia masih terlihat sehat, tapi ternyata di tubuhnya itu sudah ada kuman penyakit. Kayak kita kalau misalnya sekeluarga kita ada yang flu gitu ya, kita sih sehat-sehat aja, ternyata kita seminggu kemudian flu gitu. Nah makanya harus dipisahkan minimal 14 hari gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saat Bapak Ibu membeli babi itu jangan langsung digabungkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus dipisahkan dulu minimal 14 hari. Selanjutnya dipisahkan ternak berdasar kelompok umur. Ada yang tahu kenapa Bapak Ibu harus dipisahkan secara kelompok umur? Gimana Bapak Ibu? Di dalam kandang. Ya, itu mungkin salah satunya ya. Nah, kenapa harus dipisahkan? Karena ternak yang masih kecil atau misalnya yang baru lahir gitu, yang masih piglet itu, dia kan pasti lebih rentan terhadap penyakit daripada yang dewasa. Nah, makanya itu harus dipisahkan. Dan itu kita harus, misalnya Bapak Ibu punya beberapa kandang, misalnya ada 3 pen gitu ya, 3 kandang. Nah, yang dekat dengan saluran pembuangan itu tidak boleh babi-babi yang kecil. Kenapa? Karena babi-babi kecil itu sangat rentan terhadap penyakit. Kan penyakit nggak cuma ASF aja ya, banyak penyakit-penyakit yang lainnya dan beresiko juga ke babi-babi kita gitu. Nah itu nanti saluran airnya itu kan dia bakalan muter. Kalau misalnya dia ditaruh di dekat saluran pembuangan, nanti dia bakalan terkontaminasinya lebih dekat, lebih cepat gitu. Maka babi-babi kecil harus ditaruh sejauh mungkin dengan saluran pembuangan. Tapi kebalikan sama ternak yang sedang sakit ya Bapak Ibu ya. Kalau kita saat lihat kok dia nggak mau makan, kok dia kayaknya murung seperti itu, ditaruh di paling dekat dengan saluran pembuangan. Kenapa? Agar kotorannya tidak mencemari nih sama babi-babi kita yang masih sehat lainnya. Jadi kan nanti misalnya kita taruh di belakang, saluran air muter-muter gini, kena semuanya. Jadi ditaruh di paling dekat dengan saluran pembuangan kalau babinya sakit. Selanjutnya Bapak. Nah yang kedua yaitu pembersihan dan disinfeksi. Bapak Ibu pasti sudah selalu menerapkan ini ya. Saya mau tanya Pak, Bapak membersihkan kandangnya sehari berapa kali Bapak? 3 kali setiap memakan. 3 kali. Ya, minimal 2 kali sebenarnya. Nah, itu dibersihkannya bagaimana Bapak? Pakai air semprot pakai sabun ini. Ya, jadi ini pembersihannya itu kan kita sama-sama sudah tahu bahwa ada pembersihan basah dan pembersihan kering ya. Pembersihan kering dan pembersihan basah. Pembersihan kering itu apa? Pembersihan kering itu yang pakai sapu, yang gitu ya. Terus bersihin yang itu loh, laba-laba, sarang laba-laba misalnya ya. Nah, pembersihan basah itu dengan menggunakan air dan juga sabun seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini dilakukan juga, bagusnya dilakukan desinfeksi. Desinfeksi itu adalah tindakan yang kita lakukan setelah kita lakukan pembersihan nih. Tadi Bapak kan sudah melakukan pakai air gitu ya Pak ya. Nah, baiknya jangan air saja Bapak, tapi dengan menggunakan sabun. Jadi, pembersihannya itu jangan cuman air disemprot gitu aja, tapi dengan air dan sabun. Dan itu sudah membunuh 90%. Nah, yang 10% itu dengan menggunakan desinfektan. Nanti Bapak Ibu pasti berpikir, desinfektan mahal gitu ya. Nah, nanti kita itu belajar sama-sama gimana cara membuat desinfektan yang murah menurut kita. Nah ini Pak, desinfeksi tidak akan efektif jika tidak diawali dengan pembersihan. Jadi harus dibersihin dulu, baru didesinfeksi. Lanjut ya Pak. Nah ini dalam melakukan
desinfeksi, Bapak Ibu jangan lupa menggunakan APD. APD itu alat pelindung diri. Minimal pakai masker. Karena apa? Karena ini berdasarkan literatur, jadi desinfektan itu bisa masuk ke tubuh. Nah itu tuh, bisa ke dahi, ke telinga. Ada yang paling cepat itu ke pangkal paha, yaitu 11 kali. Gitu. Jadi harus menggunakan itu ya. Jadi jangan, kadang-kadang kan bapak-bapak suka cuman pakai celana aja gitu sambil nyampurin desinfektan gitu. Tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi minimal harus pakai baju, celana, terus pakai masker gitu ya. Nah, selanjutnya ini nih target desinfeksi. Itu bukan cuman kandang doang. Jadi bukan hanya kandang, tapi ada peralatan, alas kaki, dan juga kendaraan. Karena apa? Karena ini bisa mengantarkan virus tadi, virus ASF. Memang kita tidak bisa melihat ya virus-virus tersebut. Selanjutnya Bapak. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah jenis desinfektan efektif untuk ASF. Ini bisa deterjen, pemutih pakaian, soda api. Ini kan tidak mahal ya Bapak Ibu ya. Deterjen sekalian kita buat nyuci ya Bu ya, bisa pakai rinso gitu ya. Nah pemutih pakaian itu kan harganya juga tidak mahal ya Bapak ya. Nah itu bisa menjadi desinfektan kita. Ini pembandingannya dan sekitar 30 menit waktu kontak ya. Jadi pertamanya harus dibersihkan tadi seperti Bapak bicarakan, harus dibersihkan, disiram pakai air dulu. Dibersihkan pakai sapu lidi nih supaya kotoran-kotorannya itu hilang. Setelah itu kan pakai sabun nih. Tadi jangan pakai air saja ya Bapak Ibu ya, tapi pakai sabun juga. Nah, selanjutnya dipakai dengan desinfektan ini. Jadi bisa pemutih, bisa deterjen. Itu kan tidak mahal. Tidak harus kita beli ke toko-toko kimia gitu ya. Gitu. Selanjutnya gimana Bapak? Sabun cuci itu tadi yang saya bilang untuk pertamanya ya, untuk pembersihannya jangan air saja tapi menggunakan dengan sabun cuci. Bisa sabun colek yang gitu ya, itu bisa ya, ekonomi bener Pak Sultan. Selanjutnya Bapak. Nah yang ketiga yaitu pengendalian lalu lintas OBH orang, barang, dan hewan. Ini sangat itu ya Bapak ya, harus kita lakukan nih. Gimana cara kita mengendalikan? Karena virusnya itu kan tidak terlihat. Bisa aja dari kita nih ternyata. Kita dari mengunjungi tetangga sebelah. Terus biasanya kalau lahiran gitu kan kita suka ngunjung-ngunjung gitu ya. Ngunjungi ngelihat gitu, babinya udah berapa Pak lahirannya gitu ya. Nah ternyata kita membawa virus. Kita pulang ke rumah kita langsung ngasih makan ternak kita tanpa kita ganti baju, tanpa kita ganti celana, tanpa kita ganti alas kaki. Dan tiba-tiba besoknya beberapa hari kemudian ternyata ternak kita gejalanya kayak gejala ASF. Kita kan tidak tahu karena kita virus ASF itu kan sangat kecil dan kita tidak bisa melihat dengan mata. Gimana nih? Dengan yang pertama membuat tanda larangan masuk. Nah, itu seperti gambarnya tuh Bapak Ibu. Di situ ada gambar tidak dilarang masuk. Jadi Bapak Ibu yang pertama adalah membuat tanda larangan masuk. Supaya apa? Supaya tetangga-tetangga sebelah nggak langsung masuk-masuk aja ke dalam peternakan kita. Jadi ditulisin kan kalau misalnya di perusahaan juga ada tulisan yang tidak berkepentingan dilarang masuk gitu ya. Nah ini juga. Selanjutnya yaitu mengunci pintu kandang. Mengunci pintu kandang supaya apa? Supaya tidak sembarangan orang nanti lalu lalang ke peternakan kita. Gitu. Lalu menggunakan pakaian, alas kaki, peralatan khusus di kandang. Jadi Bapak Ibu tidak boleh saling meminjam peralatan kandang. Jadi misalnya ternyata sapu nih, aduh sapu saya kemana nih, saya mau bersih-bersih, terus pinjem gitu ya biasanya ya Bu ya. Nah itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi harus khusus punya kita sendiri gitu. Nah selanjutnya rutin melakukan tadi pembersihan dan desinfeksi kandang. Kan nggak harus mahal-mahal juga ya, bisa
sisa tadi yang sudah kita pelajari bersama. Lalu pemasukan babi barunya itu harus sehat, harus dari babi yang sehat. Nah kita sih pasti kalau beli babi ya pasti yang sehat ya maunya ya Bapak Ibu ya. Nah itu harus dilakukan apa tadi Bapak Ibu? Kalau babi yang baru datang harus diapakan? Harus dipisahkan minimal 14 hari. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya dilarang menjual babi yang sakit. Nah biasanya kan kalau misalnya babi kita udah kok kayak dia nggak mau makan ya jual aja lah jual gitu ya. Nah itu tidak boleh ya Bapak Ibu, karena dengan Bapak Ibu menjual babi yang sakit tersebut jadi nyebar kemana-mana, penyakitnya jadi kemana-mana gitu ya. Emang sih kita kan nggak mau ya punya babi sakit ya. Nah jadi iya Ibu, jadi pertama kali kalau babi kita sakit harus kita pisahkan dulu, lalu kita panggil petugas dari dinas. Jadi jangan dijual ya Bapak Ibu ya, karena biasanya kan dijual. Gimana Bapak? Oh dipotong, dijual ya itu ya. Oh iya, kalau dipotong malah sudah selesai kan? Kalau yang bahaya itu adalah dijual itu kan dipindah-pindahkan nanti babi tersebut ya. Kalau misalnya sama Bapak langsung dipotong pada saat itu di rumah Bapak mungkin ya, tidak menyebar. Tapi kalau yang bahaya adalah Bapak bilang sama pedagang, ini dong tolong nih babi saya gitu ya. Dipindah-pindah lah babinya, virusnya menyebar kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Nah salah satunya ini juga selain kita nih pembawanya, bisa juga petugas dari Bapak Ibu dokter dari dinas juga bisa nih ngebawa virus. Kita kan juga orang, barang, dan juga hewan. Benar. Orang itu bisa kita, bisa Bapak Ibu petugas dinas. Makanya kalau Bapak Ibu petugas dinas, kita harus bilang juga, Bapak Ibu mohon maaf nih, sepatunya jangan pakai yang ini ya, pakai sendal saya aja gitu ya. Bajunya minta tolong diganti gitu ya. Kan kita yang mengingatkan. Kalau Bapak Ibu pegawai dinas kadang-kadang suka lupa ya karena banyak pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya itu kan pengen segera teratasi. Jadi kita nih yang mengingatkan. Nah bisa juga pedagang babi. Pedagang babi itu kan kadang-kadang kita nggak tahu nih mereka masuk kemana aja ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ke peternakan ini lalu ke peternakan itu gitu ya. Jadi kita tidak boleh seminimal mungkin lah si pedagang babi itu masuk ke dalam peternakan kita. Kalau bisa saat kita menjual babi itu pakai video call. Kalau bisa jadinya ini babi saya nih gitu. Atau kalau misalnya pedagang babi yang tidak mau nih, oh saya nggak mau pakai video call, saya maunya lihat langsung misalnya gitu. Yaitu Bapak Ibu harus menyediakan semuanya. Jadi si pedagang babi harus cuci tangan pakai sabun, harus cuci kaki, kan itu harta kita ya Bapak Ibu ya. Bisa aja si pedagang babi itu dari peternakan A yang jauh di mana ternyata dia bawa virus gitu ya. Nah terus kalau barang apa? Barang itu tadi yang kita tidak boleh meminjam-minjam barang tetangga sebelah gitu. Terus harus rajin dibersihkan. Dan juga hewan itu bisa ternyata hewan peliharaan kita nih. Hewan peliharaan kita kan kemana-mana ya. Bisa aja dia mampir ke peternakan yang A, peternakan B, kita kan nggak tahu ya. Nah itu kita tidak boleh si anjing kita, ayam kita gitu tidak boleh masuk ke dalam peternakan kita. Gitu ya. Selanjutnya Bapak. Nah, ini kita juga ada penanganan limbah dan bangkai. Nah, kalau Bapak Ibu di sini limbahnya diapakan Bapak Ibu? Oh ya, jadi di septic tank gitu ya? Ya, itu sudah bagus. Di septic tank ada juga yang dibuat pupuk ya kadang-kadang. Nah, tapi terus pokoknya jangan dibuang, intinya adalah jangan dibuang sembarangan. Jadi jangan dibuang kemana gitu sembarangan, kan kita tidak tahu ya itu ada virusnya atau tidak. Dan juga bangkai hewan itu biasanya kalau ada yang mati ternaknya diapakan Bapak? Nah sekali harus dikubur.
Nah, di kuburnya itu biasanya bagaimana, Bapak? Kalau kami dibuang aja. Nah, itu Pak. Jangan dibuang. Apalagi dibuang ke sungai. Ini kan kalau nggak salah dulu tuh penyebab ASF marak banget di Sumatera Utara itu karena dibuang di sungai. Iya kan, Bapak Ibu? Jadinya airnya tercemar, air tersebut buat kasih makan, kasih minum babi-babi kita. Jadinya semua deh pada kematiannya tinggi banget kan di Sumatera Utara ya, karena itu. Jangan dibuang ya Pak ya, jangan dibuang. Jadi harus dikubur. Ya, atau dibakar sebenarnya. Cuman kan kalau dibakar itu agak susah ya. Nggak bisa sampai habis Pak, biasanya ada. Apa? Oh iya ya Pak ya, ya bisa juga. Bulan, mohon waktunya diperhatikan Bu. Oh ya siap. Selanjutnya Pak. Sebelumnya. Nah ini pakan itu juga kami menyarankannya adalah pakan yang jadi, bukan pakan yang kita buat sendiri. Maksudnya sisa-sisa makanan kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau pakan jadi itu adalah pakan yang sudah terukur nutrisinya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa membeli pakan jadi tersebut, bisa mungkin kepaksa-kepaksanya ya menggunakan pakan kita, sisa-sisa pakan itu harus dimasak minimal 30 menit saat mendidih. Jadi jangan pada saat kita masak jangan langsung diangkat, tapi mendidih dulu selama 30 menit baru bisa diangkat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Nah ini, jadi kalau misalnya tadi Bapak mengutarakan kalau kami dari kementerian hanya ke sapi saja gitu ya Pak. Nah, sebenarnya kami sudah melakukan edukasi tersebut, biosecurity ini. Ini salah satunya, foto ini di Sulawesi Utara. Jadi ini adalah penerapan biosecurity sebelum dan sesudahnya. Jadi ini adalah di kandang di Sulawesi Utara. Bisa terlihat ya Bapak Ibu, ini sebelumnya setelah dilakukan edukasi seperti ini. Jadi saat kita sudah memberikan KIE tadi ya, membicarakan terkait biosecurity, mereka sudah dipagar. Lalu ada itu tuh Bapak Ibu, nih yang ini nih, tanda tidak boleh masuk ya. Dan juga ini adalah celup kaki, ini tempat cuci tangan. Betul, jadi ini salah satu peternakan babi di Sulawesi Utara. Jadi kalau peternakan kita kecil, jangan yang kalau peternakan kecil gimana cara ngelaksanainnya? Bisa Bapak Ibu. Selanjutnya, Pak. Nah ini juga nih, ini sebelum dan ini sesudahnya. Diperbaiki dengan diterapkan biosecurity. Selanjutnya Pak. Nah ini juga nih, ini sebelumnya, lalu ini sesudahnya. Jadi ini ada celup alas kaki, cuci tangan, lalu dipagar, dan juga tidak boleh masuk ya, ada tanda larangan masuk. Selanjutnya Pak. Nah, salah satu kan tadi kan udah kita bicara tentang biosecurity. Nah ini pencegahan selanjutnya ini adalah dengan vaksinasi. Jadi sebenarnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan itu sudah melakukan uji terhadap vaksin darurat ASF ini. Nah, ini sudah disetujui dengan nomor 3693 tahun 2025 tentang persetujuan penggunaan darurat obat hewan vaksin AVAK ASF Live pada babi. Dan ini mungkin untuk selanjutnya perlu dimonitoring dan juga bila ditemukan penyimpangan keamanan maka dihentikan. Namun ini sudah dilakukan uji dan hasil uji FUT-nya itu aman dan memiliki potensi untuk pembentukan antibodi. Gitu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, jadi biosecurity itu mudah, murah, sederhana. Yang penting adalah komitmen dari kita.
Jadi tadi Bapak Ibu sudah bisa lihat sendiri ya, kalau peternakan yang di Sulawesi Utara tadi itu, salah satu yang saya ambil, itu kecil-kecil kan? Bukan peternakan yang besar gitu, bukan. Dan mungkin informasi buat Bapak Ibu sekalian, kan di Sulawesi Utara sama di Kalimantan Barat, dan yang sudah kita edukasi terkait biosecurity ini, dan mereka itu menyampaikan bahwa mereka itu tidak ada kejadian ASF lagi. Jadi di yang tempat wilayah yang kita edukasi tersebut itu sudah tidak ada kasus ASF lagi sampai saat ini menurut mereka, dan bahkan mereka sudah menjual babinya ke lokasi yang lain, ke daerah yang lain. Padahal ini tuh tadinya mematikan banget kan ya, dimana-mana sangat riskan sekali, dan mereka menerapkan biosecurity sederhana tersebut. Jadi Bapak Ibu tetap semangat untuk beternaknya ya Bapak Ibu. Ya, jangan lupa diterapkan biosecurity-nya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mulan. Ini giliran Pak Parsauran, silakan perhatian waktunya supaya kita banyak tanya jawab gitu ya. Awang Mindo atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Parsauran Silalahi, dosen peternakan di Universitas AKBP Indonesia Medan. Saya lahir dan besar di Porsea, tapi orang tua saya semenjak Kabupaten Samosir terbentuk, dari guru SMA Negeri 1 Narumonda pindah ke Samosir. Jadi saya kalau pulang kampung harus ke Pengururan, meskipun teman sebaya saya nggak ada lagi di sana. Jadi saya dulu sekolah di Bogor, penelitiannya ternak babi, sampai keluar juga penelitiannya ternak babi. Dan saya sekarang juga beternak babi. Bapak Ibu yang kena wabah, kita juga sama-sama pernah kena wabah. Babi saya di kampus untuk pelan ini, untuk edukasi kita pelihara, juga kena wabah, mati semua tanpa jejak. Hanya catatan pengeluaran yang tersisa. Catatan pemasukan juga nggak tahu di mana. Hanya catatan pengeluaran, sehingga mungkin tadi itu alasannya kenapa biosecurity yang disampaikan duluan. Karena itu tantangan yang paling utama sekarang ini. Mungkin dengan adanya vaksin, bukan itu lagi yang terutama nanti, karena wabah bisa kita cegah dengan vaksin dan biosecurity. Tantangan yang kedua yang menjadi tantangan pertama sekarang adalah yang punya babi pasti tahu. Bulan Juni saya masih jual babi 45.000 per kilo di Medan. Kemarin jual babi 35.000 sekilo. Itu pun agennya masih ada babi di kandang. Ya, mungkin biar kita turunkan, udah ambillah, udah habis waktu beli pakan kan gitu. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya kita karena nggak tahu menghitung harga. Sebelum ke bisnisnya, coba Pak buka slide yang fakta peternakan babi di Sumatera Utara. Lagi, oke. Nah, ini tahun 2019 kita punya 1,2 juta ekor babi di Sumatera Utara. Sebelum wabah yang kemarin yang rame-rame, 1,2 juta ekor. Kemarin saya buka data BPS, ya saya nggak bisa mengumpulkan data, sehingga saya percaya BPS itu memprediksi populasi itu dengan benar. Populasi babi tahun 2024 Maret itu yang tercatat 277.000 ekor. Jadi yang sisa hanya 20% dari yang tahun 2019. Harusnya dengan populasi hanya tinggal 20% itu harusnya harga babi bagus. Cuman saya nggak tahu, mungkin harus ahli ekonomi yang menyimpulkan apa yang membuat harga populasi berkurang 80%, tapi harga segitu-gitu aja. Apakah daging babi di Sumatera Utara ini sudah dipenuhi oleh daging beku atau daging yang lain yang didatangkan dari luar daerah? Misalnya Sumatera Utara udah dipenuhi oleh dari Lampung, dari Jambi, entah dari mana, kita nggak tahu. Yang pasti faktanya dari 1,2 juta turun ke 200.000 ekor, 300.000 ekor, harga babi segitu-gitu aja. Ya, ini kita nggak tahu. Saya nggak bisa melakukan, karena kalau peternak babi kita wawancara nggak ada yang mau. Seakan-akan rahasia kali, kan gitu kan? Berapa babinya, kemana dijual, nggak mau peternak menceritakan. Nah, dulu kemarin harga babi di Medan itu 35.000 sampai 38.000 per kilo. Kalau babi PT katanya bisa 38.000. Maksudnya babi PT, babi milik Caron Pokpan, Allegrindo dan sebagainya. Kalau babi peternakan rakyat mungkin 35.000. Kalau babinya pakan kering, misalnya dari Sukadono, Helvetia dan sekitarnya, itu 30.000 ada.
Yang penting laku, karena mereka hanya membuat limbah jadi daging, dijual. Dia hanya bayar tenaga sama bayar bensin becaknya. Jadi nggak ada hitung-hitungan biaya. Padahal bulan Juni saya jual 45.000. Tapi Bapak Ibu, kalau kita buat hitung-hitungan, ya tadi saya cerita dengan orang Sinta dari PT Sinta. Saya beternak babi juga, tapi saya nggak ada campur pakan. Memang bukan pakan mereka yang saya pakai karena belum ada di Medan. Saya punya pakan yang sudah jadi, kasih ke ternak babi. Mulai dari lahir sampai dipotong. Waktu itu harga pakannya itu 7.000 sekilo. Baru bulan kemarin naik. 7.000 sekilo Bapak Ibu. Pakan jadi nih dari pokpan. Babi dari bobot 10 kilo sampai bobot 100 kilo, dia menghabiskan pakan 300 kilo. Ya, kalau kita hitung 300 kilo kali 7.000, 2.100.000. Harga anak babi yang 10 kiloan 1 juta. Berarti modalnya berapa? 2.100.000. Kalau itu hanya itu yang kita anggap modal. Berarti harga pakan sekarang ini masih bisa nggak? Sebenarnya untung. Cuman orang udah terbiasa dapat untung banyak di 45.000, nggak mau untungnya dikurangi, itu aja. Kalau kita beli anak babi dari BPT Usi borong-borong lebih murah lagi. Cuman antriannya sepanjang kereta cepat Jakarta-Bandung. Saking banyaknya yang antri. Itu pembeliannya online. Itu lebih unggul lagi. Mungkin nggak 300 kilo. 270 kilo kalau babinya unggul. 270 kilo pakan. Bisa itu 100 kilo dalam waktu 5 bulan. Sekarang orang banyak lesu dengan alasan harga turun karena ekonomi macet. Bukan sebenarnya. Dia kembali ke harga normalnya. Per ekor itu kita boleh berharap 500.000 untuk per ekor, udah hebat itu kalau penggemukan. Jadi Bapak Ibu yang belum punya peternak babi, ini kan ada ini yang bukan peternak ikut juga, mewakili komunitasnya ketua kelompok tapi tidak punya peternak. Peternak babi itu prinsipnya begitu. Kalau saya bilang peternak babi, kalau babinya 50 ekor, kalau babinya 10 ekor dia menabung dalam bentuk ternak babi. Kalau 50 ekor babinya setiap bulan jual 10 ekor. Kan selama 5 bulan diberganti nih. Bulan ini jual ini, bulan depan 5 bulan 100 kilo. Kalau kita asumsikan telur kita tadi harga 35.000, modal kita 3 juta 100, dijual 3,5 juta, kan 400.000 seekor kali 10 4 juta sebulan. Ya PNS golongan 3A atau 3B sama dengan gaji pokok saya di Nomensen. Untuk saya diajak ke sini adalah menambahin gaji, itu kan gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing. Sebenarnya yang dibutuhkan skala bisnisnya. Kalau hanya beternak 2 ekor, kita juga dimain-mainin oleh agen. Bawa pickup ngambil 1 ekor dengan bawa pickup bawa 1 ekor, 10 ekor sama biayanya. Kemarin saya lewat Lumban Julu, mau ke sini. Habis dari Parapat ada mobil pickup bawa babi jantan. Babi jantan, jadi saya udah tahu karena saya dosen peternakan. Ini pasti mau ada yang dikawini. Yang muda-muda bapak-bapak di sini yang umur 40 tahun ke bawah, pelajari kawin suntik. Nanti di Pilo House di tempat Abang Mindo kawin suntik, kawin IB. Di sini sekali mengawinkan 1 anak babi. Kalau 20 kali kita mengawinkan 20 anak babi kita dapat. Kalau kita jual itu anak babi itu kali 1 juta, 20 juta gajinya. Iya kan? Gak usah kita pelihara pejantan, gak usah kita bawa pejantannya, kita layani kawin suntik. Artinya peternak babi ini, kalau kita nggak mau beternak banyak, pelihara jantan. Di mana-mana bisnis yang begini kawin-mengawin ini paling enak. Iya, bisnis kawin-mengawin ini paling enak. Orang nggak mikir biayanya. Di sini Kalang kawin suntik di Dairi, kawin suntik ada di sana namanya Yayasannya Petrasa. Sekali kawin suntik 700.000. Satu aja sehari. Berarti balai perlu membuat kursus ya. Iya. Banyak kelanjutan dari acara ini. Kita minta kalian dikursuskan ya. Nanti permulaannya ke Nomensen dulu, yang untuk mahirnya baru ke balai. Balai nanti jadi sponsornya aja. Oke, jadi begitu Bapak Ibu. Di peternakan babi itu kita harus ingat bisnisnya ada 3. Jadi jangan hanya berpikir beternak babi itu hanya melihara babi. Beternak babi yang pertama, pembesaran. Beli anak babi
habiskan pakan 300 kilo, ya. Karena kita karena nggak mau rugi, kita kurangi makannya. Kita kurangi makannya supaya irit. Efeknya apa? Babinya nggak mau tambah besar, tambah lama panen. Orang kalau kurus mana mau beli? Kurus sekali babinya katanya, kayak etunya katanya kan. Nah, itu repot. Itu satu yang pengemukan. Yang kedua, melihara induk, Bapak Ibu. Saya tekankan yang melihara induk ke mahasiswa-mahasiswa saya. Kalau dulu sudah beternak babi, jangan beternak induk babi. Jangan beternak anak babi. Beternak induk babi itu butuh keahlian sendiri. Kalau beternak penggemukan, udahlah orang tua aja ke situ yang udah berkeluarga. Kalau yang anak muda, begadangnya jaga anak babi beranak masih kuat. Kalau orang tua menjaga anak babi yang beranaknya jam 12 malam. Apalagi si burung-burung ini dingin, siapa yang tahan? Jadi prinsipnya gini Bapak Ibu, saya kasih tahu. Kalau tadi penggemukan 1 ekor 400.000 ke 500.000. Kalau beternak induk babi, keuntungan yang sudah saya praktikan, 1 induk 1 juta sebulan. Kalau Bapak Ibu mau 20 juta sebulan, pelihara 20 induk. Dengan asumsi anaknya dijual umur 1 bulan dengan jumlah anak babinya sekali lahir 8 ekor. Jadi jangan semua penggemukan, nanti berantem kita menjual. Harus ada yang jadi pembibit. Kalau 1 induk anaknya kita anggap 8, 2 kali beranak setahun 16 juta, ya kan? 2 kali 8 16 kali 1 juta 16 juta. Induk babi setahun makan hanya 1 ton. Biar Bapak Ibu tahu ya, induk babi makan hanya 1 ton. 1 ton kali 7.500, 7,5 juta. Tadi jual anak babi 2 kali kan? 16 juta kurang 7,5, 8,5 juta. Itu setahun. Tinggal kita bagi 12. Itu kalau harga pakannya 7,5. Saya beli pakan di Medan nggak 7,5. Mungkin karena di Siborong itu harga saya buat. Di Medan 7.000. Jadi 7 juta. Biaya pakannya setahun. Itu pun enak. Kandang nggak perlu luas, lahan nggak perlu luas, nggak pusing kita dengan limbah. Kalau yang punya kebun boleh penggemukan. Sama yang terakhir yang anak muda yang umur 40 tahun ke bawah. Pelihara pejantan 5. Hari Senin ditampung spermanya yang babi jantan A, hari Selasa jantan B, jantan C, jantan D, jantan E. Kenapa sapi di Jawa nggak ada lagi orang melihara sapi pejantan? Semua kawin suntik. Di Deli Serdang, Langkat nggak ada lagi orang melihara pejantan untuk dikawinkan, kecuali untuk kurban. Kita nggak perlu lagi melihara pejantan. Mudah-mudahan ke depan BPT Siborong bisa kita dapatkan sperma babi dari sana untuk kawin suntik. Kalau di sana belum mulai, ya yang anak muda lah. Siapa di sini yang anak muda bisnis lendir, boleh lah itu. Ya, minimal kalau nggak tahu di sini ada tempat di Pillow House juga ada, ke Nomensen juga bisa. Kalau statusnya mahasiswa bisa gratis pelatihan di sana. Tapi statusnya calon pengusaha harus bayar karena kami pun beli alat, ya kan gitu, Nomensen ya. Jadi ini faktanya. 3 jenis bisnisnya yang mana yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Kalau anak muda yang lebih menantang, untungnya lebih banyak. Tapi ilmunya juga harus lebih banyak. Nah, kalau mengawinkan B2 itu nggak boleh asal ditusukkan betina itu. Harus menggila dulu betina itu baru dikawinkan. Kayak mana babi betina menggila? Rupanya setelah saya pelajari Bapak Ibu, kenapa orang Batak, orang Toba dibilang babi jalang? Gak pernah laki-laki dibilang babi jalang. Babi jalang. Bukan wanita jalang ya, tapi babi jalang digelarinya. Setelah saya pelajari Bapak Ibu, babi betina yang birahi, langkah kakinya 7 kali lebih jauh daripada babi yang tidak birahi. Makanya babi jalang hanya ke perempuan. Kalau keluyuran perempuan digelari babi jalang. Jadi ciri-ciri babi yang minta kawin kalau dia udah nggak betah di kandangnya itu, berarti dia cari pejantan tangguh. Ya, jadi Bapak Ibu itu dari segi ilmu tingkah lakunya. Oke, kita balik next ke yang slide bibit unggul aja. Next lagi. Oh, nah, stop di sini dulu. Ini ancamannya. Jadi yang tadi kan cerita untungnya itu, enaknya beternak babi. Dulu saya pernah waktu saya melihara 20 induk babi, udah saya hitung 20 juta sebulan. Kredit Fortuner 11 juta, 9 juta ke istri saya. Ya kan? Udah pas itu hitungannya. Dan bensin udahlah dia yang bayar sendiri. Rupanya gagal. Apa yang mengakibatkan gagal? Yaitu karena penyakit tadi.
Nah, ancaman yang lain selain penyakit ini, yang pertama harga jual Bapak Ibu. Ini jangan terlena. Kalau kita pakai pakan, harus dikontrol berapa banyak makannya sehari. Sama dengan orang beternak ayam, nggak boleh asal dikasih. Kontrol. Harus berapa dia makan baru kita bisa untung. Patokannya yang paling gampang tanpa tahu umur, tapi harus kita bisa taksir bobot badan. 3% sampai 5% bobot badan. Misalnya babinya 50 kilo, berapa makannya sehari? Nanti 1,5 kilo. Paling sedikit, paling banyak berapa? 2,5 kilo. Kita lihat aja dia makan yang mana. Kalau kita kasih 1,5 kilo habis gak sehari? Kalau nggak habis berarti, kalau habis berarti tak baik. 3% sampai 5% bobot badan. Biasanya kalau kecil babinya 5%, kalau besar babinya 3%. Sehingga nanti harga jual ini nggak menjadi masalah. Banyak orang udah habis uangnya, seperti saya contoh. Saya hitung babi saya yang saya temukan 20 ekor. Modalnya ini 3,5 juta. 3,5 juta kali 20 ekor 70 juta harus ada uang yang bisa saya dapat. Entah itu minjam, entah uang saya, entah gadekan BPKB mobil saya. 70 juta itu harus sudah siap. Dan jangan dikurang-kurangi. Saya itu selalu perhatikan 6 bulan di kandang yang di kampus panen 100 kilo ke atas. Karena harga babi 100 kilo ke atas lebih mahal. Ya, ini harga jual, ini erat kaitannya karena biaya utama itu pakan. Jadi hati-hati Bapak Ibu menggunakan pakan. Nah, tantangan berikutnya, susah mendapatkan babi dengan kualitas genetik unggul. Untung di sini ada dari BPTU HPT Siborong-Borong. Di sana saya tahu sudah ada, cuman populasinya masih sedikit. Kalau kita beli dari Pokpan, dari perusahaan swasta, mereka itu nggak akan mau beli. Karena kenapa? Area pertempuran kita sama. Masa Rusia masih kasih senjata ke Ukraina? Kan nggak mungkin. Karena pertempurannya sama, perusahaan swasta dengan peternak rakyat, pasarnya sama. Nggak mungkin kita dikasih bibit unggulnya. Kalau BPTU Siborong-Borong, mereka nggak dagang babi sebenarnya. Bukan keuntungan untuk pegawai yang di BPTU. Itu masuk ke kas negara. Jadi mereka mengeluarkan bibit unggulnya malah, bukan menyimpan bibit unggulnya. Karena kinerja BPTU ini, berapa banyak bibit unggul yang kau jual, itu kinerja mereka. Kalau nggak ada bibit unggul dijual, mereka mungkin dimutasi semua nanti. Tapi semakin banyak bibit unggul dijual BPTU, semakin sukses mereka. Beda dengan swasta. Swasta nggak akan kasih bibit unggul ke kita, ke masyarakat maksud saya ya. Jadi itu bisa. Jadi masalah bibit unggul mungkin bisa lah setahun 2 tahun ke depan bisa kita berbagi. Yang ketiga itu efisiensi penggunaan pakan. Seperti yang tadi saya bilang, sampai panen berapa kilo makannya, itu yang nggak pernah dihitung. Kalau saya di kampus, karungnya yang saya ingat, saya udah belanja berapa karung dari Poultry Shop, 1 karung 50 kilo. Saya catat itu udah berapa karung sisanya yang harus saya beli. Uangnya harus sudah ada. Jangan gara-gara kurang 10 karung babi kita kuntet pada saat mau dijual. Di situ efisiensinya. Kalau misalnya bobotnya sudah tercapai, pakannya belum habis, ya nggak apa-apa. Bagus, 100 kilo belum habis, dia 300 kilo. Misalnya babinya udah 100 kilo, pakannya masih 250 kilo. Itu yang bagus, itu yang kita cari. Saya nggak mau beternak babi, karena saya di kampus ya Bapak Ibu. Nggak mau saya mengajari mahasiswa saya beternak babi, pakailah limbah kopi, pakailah limbah jagung. Nggak mau saya. Coba pakai yang paling mahal, bisa nggak kamu untung? Kalau pakai yang mahal aja bisa untung, apalagi pakai yang murah. Jadi kalau yang mahal kita bisa 10 ekor, mau Bapak Ibu pelihara 1000 ekor, nggak susah beli pakannya. Coba Bapak Ibu pakai limbah-limbah, sukses 10 ekor. Mau bisa nggak bikin 100 ekor? Nggak bisa. Nggak akan jadi pengusaha. Tapi dengan pakan kering bisa sukses, melihara 1000 ekor, gampang. Tinggal kita kontak poultry, dia kontak pabrik, dapat itu 1 kontainer. Gak pusing kita, ya pasarnya ada ya Bapak Ibu. Jadi itu pelajaran yang saya suruh ke mahasiswa saya. Mengenai limbah ini yang bikin kandang babi banyak. Ini ancaman ini. Banyak kandang babi tutup karena limbahnya, bukan karena ASF. Kenapa limbahnya bertahun-tahun gak pernah diolah? Bagaimana mengolah limbah? Apakah jadi kompos? Apakah jadi yang lain-lain? Nanti ada kayaknya sesi yang khusus bisa dengan ekoenzim ke limbah. Tapi banyak peternak babi, 3 penyebab kandang babi bangkrut. 1, penyakit. Bangkrut itu, kena ASF bangkrut, habis semua. Ya. Kedua, limbah. Beberapa mitra kami di Kupang dulu tutup gara-gara limbah. Dia beternak babi, di sana punya sumur untuk mandi.
airnya kuning, tutup kandang babinya, dia adukan ke polisi, ya, karena merusak mata air orang. Yang ketiga yang bikin bangkrut apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Penyakit limbah yang bikin bangkrut. Yang terakhir, anak buah. Kenapa? Anak buah korupsi pakan di kandang. Itu yang bikin bangkrut. Bosnya habis beli pakan, pakannya habis tak kemana. Makanya di Pokpan nggak boleh yang beternak, dia kerja di perusahaan Pokpan divisi kandang babi, nggak boleh punya ternak di rumahnya. Kalau dia orang kandang, kalau dia admin boleh punya babi. Kalau punya kandang nggak boleh. Kenapa? 5 karyawan kita, satu orang ngambil 2 kilo sehari, 10 kilo kali 30 hari 300 kilo. 300 kilo itu 6 sak, bangkrut lah sudah. Ya, jadi kalau bisa dicari karyawan yang bisa dipercaya. Next ke bibit unggul Pak. Lagi. Next. Oh stop dulu, stop. Ini dulu ada. Mama saya melihara yang di atas itu di Pemuluran. Saya pulang kampung kemarin potong anak babi langsung satu ekor. Ya, yang babi kita begini. Ini ada. Dulu di BPTU juga ada sebelum wabah ya. Kemarin wabah ini pun orang BPTU kewalahan melihara babi ini saking banyaknya anaknya dan gak banyak penyakitnya. Pusing mereka melihara babinya, kenapa? Udah beranaknya cepat, babinya liar, lompat sana lompat sini. Nah, sebenarnya ini bisa kita pelihara, bisa. Ya kalau di pinggir kota nggak usah melihara gini. Kalau kita mau misalnya dari GKI tadi, dari apa HKBP, kalau jemaahnya di Rompur di hutan, masa kita kenalkan Landrace Yorkshire Durok? Nggak terawat sama mereka itu. Di Rompur di hutan babi begini aja kita kasih. Samosir naik ke atas. Babi yang begini. Nggak harus Landrace Yorkshire Durok, ya. Next slide-nya. Nah ini yang untuk komersial. Kalau mau berbisnis, peliharalah ini. Karena ini bisa diprediksi anaknya berapa, gemuknya berapa, pakannya berapa. Bapak Ibu yang belum punya babi, pilih yang begini. Nah, jangan pilih babi yang mau dijual. Kalau misalkan contoh mau di rumah potong dijual, jangan beli babi begini di rumah potong. Itu babi-babi persilangan, nggak cocok lagi jadi indukan. Usahakan yang ketahuan pemiliknya memang bapak mamanya babi itu yang sejenis dengan dia. Misalnya bapak mamanya Landrace, boleh anaknya jadi indukan. Bapak mamanya Durok, boleh jadi pejantan anaknya. Kalau yang udah campur-campur di rumah potong, nggak tahu kita itu, nggak jelas nanti. Jenis babi ini boleh dipelihara. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu gini, banyak kita mengeluh genetiknya unggul, genetik ini nggak bisa cepat-cepat. Bapak Ibu yang baru beternak babi, kalau beli babi dari BPTU Siborong-borong, belum pernah beternak babi, mungkin kewalahan. Semakin unggul babi, imunitasnya semakin rendah. Semakin unggul babi, imunitasnya makin rendah. Ya, mana lebih gampang sakit, ayam potong atau ayam kampung? Ayam potong. Karena gen-gen imunitasnya udah dibuang di dalam secara alami, dibuang yang disisakan gen pertumbuhan, sehingga datang penyakit satu mati. Babi juga begitu. Jangan langsung berharap beli bibi unggul dari BPTU Siborong-borong kalau babi kampung aja nggak bisa dipelihara. Itu sama aja buang-buang uang. Belajar beternak babi aja dulu, jangan dulu berbisnis babi, belajar memelihara babi. Nanti selanjutnya untuk memperbaiki genetiknya dari balai bisa, dari Pokpan juga bisa, dari Nomensen bisa. Tapi kita hanya spermanya, nggak ada babinya. Siapa yang mau kawin suntik, kita titip lewat KBT bisa. Sampai ke Tarutung, kan ada Medan, Medan dari Tarutung ke Medan ada KBT. Bisa. Tapi di sini pun sudah ada menurut saya. Dulu dari Pilohaus Siborong-borong yang punya HKBP juga bisa. Ya. Slide berikutnya. Nah ini nih. Jadi babi yang dicari sekarang seperti yang di kiri, yang zaman dulu seperti yang di kanan. Ini untuk babi potong ya, yang di hasil seleksi itu yang sebelah kiri, itu yang kita cari. Slide berikutnya. Nah ini kawin-kawin silang aja. Nanti kalau udah beli bibit babi biasanya yang untuk dipotong harus disilang-silangkan dia. Kalau untuk jadi induk jangan disilang-silangkan, itu intinya. Ya, kalau jadi induk yang putih kawinkan aja dengan yang putih, yang hitam dengan yang hitam. Itu anaknya jadi induk. Kalau mau dipotong, yang putih kawinkan dengan yang hitam, atau yang hitam kawinkan dengan yang merah, atau yang merah dengan yang putih. Ya, itu untuk menghasilkan babi potong. Berikutnya. Nah, ini sumber genetik babi di Indonesia. Di mana yang unggul? Di Sumatera Utara saya bilang ya. Bisa dari BPTU, bisa dari Carol Pokpan, bisa dari Alegrindo,
bisa dari peternakan babi yang nggak pernah kena wabah di kandang babinya, itu masih lebih terjamin. Karena babi juga ada OTG, bukan orang, BTG lah, babi tanpa gejala, kena penyakit dia tapi nggak kelihatan. Pas pindah kandang babi kita seminggu mati. Carilah dari kandang babi nggak ada riwayatnya kena ASF. Nah ini sumbernya, bisa Bapak Ibu cek siapa yang bisa dikontak. Ya, slide berikutnya. Nah ini kerjaan kami di kampus. 2 kali seminggu menampung sperma. Mau ada atau tidak ada yang beli, kita tampung supaya babinya tetap terlatih. Ini pekerjaan sehari-hari nih, mahasiswa saya. Semua mahasiswa saya kalau lulus dari peternakan, terutama anak bimbing saya harus bisa begini. Karena nggak semua orang bisa begini kerjanya. Ya, jadi banyak mahasiswa saya itu dicari karena bisa begini. Di USU nggak ada, Medan Area nggak ada, Cutnyadin nggak ada, di Universitas Metodis juga nggak ada. Hanya di Indonesia ini ada. Ya, keahlian ini ya mas saya dikembangkan. Di IPB juga diajarkan, cuman nggak sampai ahli, yang penting ditunjukkan caranya. Next slide. Nah hasilnya nanti begini, spermanya udah di dalam botol dia seperti es krim, seperti es apa itu, es lilin. Dan cara ngamininnya seperti yang di kanan. Di Pillow House yang punya Amang Mindo juga di sini, yang di Silangit ini sudah ada yang dikawin IB. Ya. Sewaktu Pak Nometa Sembiring masih sehat, iyalah pelopornya di Siborong-Borong. Tahu sama semua babi dikawininnya di Siborong-Borong ini. Itu nggak ada yang menuntut beliau. Slide berikutnya. Nah ini babi potong yang dicari. Kalau kita jual ini, suka-suka kita kasih harga. Di Medan, agak-agak naksir orang lihat babi begini. Biasanya kalau di mana ada orang dikasih uang receh di punggungnya, kalau nggak jatuh itu lebih unggul katanya. Nah ini babi potong yang dicari. Bapak Ibu lihat babinya di kandang, yang mana yang ada? Yang nomor 1 kan? Yang nomor 2 atau yang nomor 3? Yang pasti kalau ada agen dilihat babi itu ada beberapa, pasti dia selalu mencari yang bahenol. Ya, yang bahenol seperti ini, dagingnya lebih banyak. Kalau dagingnya lebih banyak, penjualannya lebih banyak. Slide berikutnya. Nah, kalau ada babi kita 100 kilo, Bapak Ibu, kenapa harga babi selalu harga daging dipajak 2 kali harga babi di kandang? Karena dagingnya dari 100 kilo babi ini, dagingnya itu sekitar 57 kilo dagingnya yang bisa dimakan. Jadi separuhnya itu yang bisa dimakan. Ya beda, kalau di Medan ada pinggol-pinggol katanya, kan? Dijual itu bisa dimakan juga, padahal di sini nggak dihitung itu. Harga babi hidup biasanya setengah dari harga daging di pasar. Kenapa? Harga daging yang bisa dijual dari babi hidup itu separuh dari bobot hidupnya. Jadi tahu kita berapa babi dipajak, separuhnya itu harga babi di kandang. Kemarin itu mulai ribut-ribut di Medan, harga babi masih 80.000, di kandang udah 35.000. Nah, udah orang langsung motong sendiri, nggak mau lagi jual ke agen, kan gitu. Berarti agen banyak ngambil atau pedagang dagingnya banyak yang ngambil. Slide berikutnya. Nah ini 57 kilo daging yang dapat dimakan kalau babinya 100 kilo. Di negara-negara maju memang antara 90 ke 100. Bobot jual. Saya juga jualan ayam di Medan. Kalau 1,5 kilo ayamnya nggak laku. Padahal kita melihara ayam besar-besar, berjantannya ayam kampung, betinanya ayam yang mana. Kita pelihara sampai 2 kilo, antar ke pajak nggak mau dia. Di pajak itu bobot ayam kampung dijual 1 ke 1,2. Lewat dari situ pedagang nggak mau jual. Ya, di Bali juga sebenarnya begitu. Ada bobot tertentu yang mereka suka. Oke, slide berikutnya lagi. Nah ini di NTT nih. Kalau di pedalaman ya beginilah orang kasih makan. Chopper semua yang dicincang, fermentasi pakai M4. Pas mau kasih makan ke babi nanti dipanaskan dikasih dedak, kasih ke babi. Berapa bulan gemuk? 1 tahun. Tapi mereka karena di kebun kandang babinya, kotorannya ke kebun, daun-daun semua dari kebun ini, pepaya ini segala macam dipotongin semua masuk. Ini kalau tradisional lah ya, kalau misalnya dari gereja pemberdayaan, yang beginilah yang diceritakan di desa-desa yang jauh. Kalau babi yang tadi, babi ras yang tadi itu di sekitar kota, dekat Siborong-Borong, dekat Siantar, dekat Medan, yang dekat kota. Karena pasar pakan keringnya dekat, penjualan dagingnya pun cepat.
Slide berikutnya. Nah ini nih yang tadi dimasak, yang tadi dicoper dimasak. Berikutnya. Nah kalau kita di Siborong-borong mungkin udah bisa sekelevel ini mencampur. Kita beli konsentrat, beli jagung, beli dedak, campur sendiri. Agak lebih murah dia. Ya, next slide. Nah ini Bapak Ibu, ini yang rata-rata dari 100 babi yang dipelihara. Berapa? Dari bobot 10 kilo ini ya Bapak Ibu, sampai dia bobot 104 kilo. Berapa pakannya? 275 kilo. Pakan yang dihabiskan. Tadi kan kita hitung 300 kilo. Karena babi kita mungkin babi yang ala kadarnya. Tapi yang kita butuhkan pakan sampai dia 104 kilo, kita butuh 275 kilo untuk babi itu. Kita meleset dari sini rugi memang. Kalau nggak bisa mengatur makannya setiap hari berapa, ini bisa lebih ke 350. Rugi bandar. Makanya orang takut, orang yang takut karena nggak bisa mengukurnya. Kalau bisa kita ukur, ngapain takut? Kita tahu modal kita berapa? Seburuk-buruknya harga 35.000 udah 35.000. Karena harga 3 tahun lalu juga udah 35.000. Nggak akan turun lagi dari 35.000 itu harga babi untuk sekarang ini ya. Karena harga pakan juga udah naik. Babinya Pokpan juga nggak akan turun lagi di bawah itu. Itu patokannya. Ya Bapak Ibu, ini. Kalau babinya dari balai-balai atau dari PT, ini dapat ini 100 kilo segini pakannya. Bapak Ibu hitungkan aja harga pakan 7.000 berapa biaya pakan, berapa biaya bibit, berapa harga jual. Slide berikutnya. Nah ini kalau yang tadi yang saya hitung, kalau 3 kilo dia berapa pakan dihabiskan, tinggal kita kali harga pakannya. Kan kita boleh asumsikan babi saya itu 300 kilo habisnya. Ya sudah 300 kilo dikali 7.000 2.100.000. Anak babi 1 juta 3.100.000. Kalau harga 35 saat ini masih untung 400. Capek kita lah ya, dan biaya yang lain-lain. Tapi kalau dia sampai misalnya ke 4 kilo sehari, siapa untuk 1 kilo bobot badan, tumpur bandar 4 kali 7 28 apa 2.800.000. Kalau bibitnya 1 juta 3.800.000. Jadi kalau harga babi 3.35.000, kita jual 100 kilo aja 3,5 juta, memang rugi jadinya. Makanya di mana yang diatur, dimakannya sehari-hari. Kan kadang orang hanya berharap harga naik, nggak pernah berharap efisien kandangnya. Jadi pakan ini nggak ada gunanya kalau kita nggak bisa atur di kandang. Padahal profesor yang bikin pakannya ini. Tapi karena yang mengerjakan bukan profesor, nah kan Ferrari pun bisa nabrak tiang listrik. Kalau yang bawanya naik SMA kan gitu. Tapi kalau Michael Schumacher yang bawa sekian ratus kilometer per jam. Next slide. Nah ini penelitian nih. Pernah ada penelitian. Ada yang jenis babi yang dia 3 kilo pakan untuk menaikkan bobot badan 3 kilo. Ada yang hampir 4 kilo. Jadi Bapak Ibu juga pilih-pilih lah mana yang mau dipelihara. Mana babi yang mana? Atau dari siapa anak babi kalau dipelihara cepat besarnya itu? Jangan cari di mana anak babi paling murah. Ada repot itu. Iya kan? Semua cari yang murah. Yang murah itu biasanya 2 penyebabnya. Apalagi murah sekali. 1, induknya mati karena penyakit, anaknya dijual murah. Kalau kita beli itu 2 minggu kemudian mati semua. Yang kedua, dijual murah kenapa? Hasil tindak pidana. Kan gitu. Dicuri. Yang penting ya geser, yang penting having. Kan gitu. Jadi jangan cari yang paling murah. Kalau udah lebih murah babinya dari punya BPTU HPT Siborong-borong, yakinlah itu udah hasil yang nggak benar itu. Atau itu ada risikonya. Ya, jadi harus kita cari yang standar aja harganya. Oke, jadi kita pelihara babi yang konversinya ini namanya konversi. Untuk menaikkan untuk 1 kilo daging, bobot badan berapa pakannya? 3 kilo. Perhatikan waktu supaya cepat tanya jawab. Ya, dikit lagi udah mau habis ini. Next. Nah, ini campuran pakan yang sering dianjurkan. Kalau saya biasanya rumusnya pemain bola saya buat 5-3-2, ya kan? 5-2-3 atau 5-2-2-1. Apa itu? Nanti antara konsentrat, jagung, dan dedak.
Hitungannya ini orang pabrik biasanya bilang begini. Kalau saya next slide lagi. Oke, stop di sini. Kalau saya bisa saya buatkan pakannya yang 16% proteinnya, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini komposisinya masing-masing, tinggal ngikutin aja. Yang penting dengan jaminan jagungnya bukan jagung yang ada tongkolnya, dedaknya bukan dedak yang ada sekamnya digiling. Udah ikutin ini aja. Gak usah tanya dari mana ini. Nanti kalau saya jadi kuliah di domain lagi nanti landasan ilmu nutrisi kan gitu. Gampangnya ini. Kadang ini bulan pertama kita kasih ke babi yang baru lahir. Bulan ke pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Udah, itu aja cukup komposisinya. Setiap bulan ganti komposisi. Harganya juga berbeda-beda. Nah, ini nanti harganya akan sesuai dengan harga di lapangan saat ini berapa harga jagung, harga dedak, harga konsentrat. Newsnya udah gitu aja, persentasenya berapa persen juga jagung, dedak. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini jumlah anak babi yang penting. Saya kumpulkan skripsi dari tahun 2000 di Indonesia ini. Jumlah anak babi segitu-gitu aja, nggak pernah naik. Dari zaman dulu ke zaman sekarang, anak babi itu ya 8, 9, 10, 11, 12. Ya, nggak ada peningkatan. Untung kita di sini ada pusat pembibitan, mungkin bisa mengupgrade genetik. Ini segini-gini aja, dikit anak babi di Indonesia ini. Waktu saya di Prancis 30 setahun anak babinya, ya ngeri gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengarah ke sana. Next slide. Ini babi, kenapa babi bunting harus dirawat sama dengan punya istri? Istriku hamil waktu di Prancis, ngidamnya nasi padang, selalu mencari yang gak ada kalau ngidam itu. Iya kan? Nah, di bunting ini, di sini yang paling penting, 50% embrio itu mati selama bunting. Jadi kalau anak babi bapak ibu beranak 10, udah mati itu 20 tadinya. Pada umumnya begitu. Nah, yang kita jaga kayak mana, bagaimana caranya babi bunting ini jangan stres selama bunting. Dia lus-lus lah, jangan pindah dari kawin, dia mau pindah ke kandangnya balik ditendangkan. Pindah, tendang, nggak mau. Orang dia lagi menikmati baru kawin, kita suruh pindah, stres dia. Jadi lebih banyak dia mati selama bunting. Embrionya udah jadi nih. Ada yang udah menempel di rahim, lepas lagi. Karena kita nggak lupa ngasih makan. Pesta Sabtu Minggu ya kan. Pulang dari pesta kasih nasinya banyak kali kan. Hari Senin makan babi itu berlimpah. Sabtu Minggu babinya menderita. Habis lah ini. Kalau ada anak babinya 4, 5, 6, ya karena beginilah itu. Tersisa selama bunting. Karena sel telur itu sampai 30 dilepaskan. Kalau manusia 1 sel telurnya sekali birahi, sekali ovulasi. Kalau babi itu bisa sampai 30. Cuman banyakkan mati selama bunting. Ada yang nggak nempel di rahim, keguguran, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini kandangnya. Kalau bisa bikin begini bagus, nggak begini juga kandang petak dari semen, nggak apa-apa. Ini hasil IB nih, 11, 15, 11. Slide berikutnya. Oke, kalau kelebihan anak babi ini yang repot, sebenarnya kita jangan berdoa babi itu anaknya melebihi jumlah putingnya. 12 ekor juga udah bagus itu. Dengan bobot di atas 1 kilo, peluang hidupnya jauh lebih besar. Dulu saya waktu kuliah, kalau babinya di bawah 1 kilo dimatikan duluan itu. Gak usah dipelihara anak babi di bawah 1 kilo. Kenapa? Pasti nanti dia sering sakit. Repot kita dibuatnya. Jadi kalau lebih dari puting, matikan aja. Lebih dari puting. Kurang dari 1 kilo, matikan aja. Lebih dari puting, kalau ada bisa dipindah, dipindah. Kalau enggak, harus ada yang siap menjadi induk babi pengganti. Siapa yang mau jadi induk babi pengganti? Menyusui. Mahasiswa saya sering itu saya ancam. Pokoknya kalau mati nilaimu itu aja kan. Nggak saya gaji tapi saya ancam. Slide berikutnya. Nah ini lewat aja, lewat. Oke, limbah kita cukupkan di sini, nanti limbah versi berikutnya. Kita ke reproduksi aja yang tadi. Yang paling utama Bapak Ibu beternak babi itu liter size-nya yang harus banyak, jumlah anak babinya. Mana lebih cepat kaya, anak babi 10, 8 atau anak babi 12? Udah pasti kita jumlah anak babi 12. Bagaimana caranya yang bunting dijaga baik-baik? Bagaimana menjaga baik-baik? Kasih makannya cukup, jangan berlebihan. Di manusia pun kalau kegemukan perempuan susah buntingnya, hamilnya. Apalagi di babi. Kalau kegemukan babinya, susah nanti beranaknya. Meskipun bisa kita bantu beranak ya, jadi bidan. Saya ini bidan di ternak babi.
lebih dari sejam nggak keluar jadi bidan, ya. Yang kedua itu, yang pertama literisasi, yang kedua pakan tadi. Kita harus punya target satu babi sampai panen berapa kilo. Kalau induk 1 tahun harus 1 ton, lebih dari 1 ton rugi kita melihara induknya. Oke, mungkin itu aja inti utama dari yang saya presentasikan. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih. Kita hanya ada waktu 15 menit tanya jawab. Kita harus istirahat karena ada sesi kedua lagi. Ya, saya ingin minta angkat tangan yang zamannya penyakit terserang ASF, babinya mati lebih dari 50 ekor. Angkat tangan. Hah? Orang gede. 40 ekor ke atas, ada yang mati 40 ekor. Coba angkat tangan. Berdiri, siapa itu? Yang 40 ekor. Dari kabupaten mana kamu? Yang satu kabupaten mana? Ntar dulu. Sama-sama Tapanuli Utara. Ya Pak, dari Toba Pak. Toba mana? Dari Bali. Tuh, Tabut. Oke. Kesempatan pertama Toba karena Saya dari Kecamatan Lumbanjulu Pak, Toba. Oke, silakan kamu dulu yang bicara karena yang dari Taput ini jagoannya babi ini kadangnya di Taput kan, di Silangit beliau ini. Kapan-kapan kalau naik motor juga nyampe. Kalau dari Toba kan susah. Nah yang kedua, pembicara yang kedua saya minta dari mana? Dari Nias. Paling jauh yang niat peternak apa? Tidak apa-apa, ini kita berkumpul ini bukan peternak besar, peternak rumahan, tetapi kita maksudnya bikin jejaring, ya toh. Kalau setiap yang hadir ini punya ternak di rumahnya 10 ekor, ini yang hadir 158, katakan yang 1.100 orang, udah 1.000 dalam jejaring ini. Itu perusahaan yang besar, walaupun tidak milik bersama, tetapi jejaringnya, ya. Untuk itulah ini diadakan, ya. Bahkan nanti ada yang pemasarannya pun harus kita pikirkan. Jadi pertama bicara yang dari Toba, kemudian yang dari Nias, ya. Oke, silakan yang dari Toba dulu. Yang dari Toba, nanti yang takut gampang, jangan. Siap, baik Pak. Ya, begitu. Ya, perkenalkan saya dari Balige, dari Desa Penduan, Kecamatan Balige, ya. Saya mulai usaha mulai tahun 2019, mulai sebelum tamat sekolah 2021-2020 Pak. Dulu saya apa itu? Tamat SD, tamat SMA. Tamat SMA Pak. Siap, ya. Tamat SMA Pak. Ya, nama saya, perkenalkan nama saya Otbi Gabriel Sihan Pak. Ya, dulu pertama-tama ngelola peternakan babi itu mulai dari orang tua Pak. Mulai tahun 2017. Oke, apa pertanyaanmu? Langsung ya, pertanyaan saya Pak, dulu babinya sering sakit akibat ASF. Dulu udah pernah sampai tembus 50 ekor gitu Pak, dengan anak-anaknya. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi supaya babi tetap sehat, tetap optimal seperti yang dikatakan Ibu yang disampaikan tadi Pak. Dan tentang limbah, bagaimana kita mengelola limbah yang baik, tentang kotorannya agar fermentasinya cepat kita lakukan Pak. Ya, baik. Lanjut yang dari Nias, ya. Cukup pertanyaannya. Nias, silakan. Terima kasih Pak. Pertama, kalau masalah babi itu saya pastikan itu keperluan yang paling utama di Nias, karena tidak ada kegiatan di Nias yang tidak memakai babi. Itu yang pertama. Hari ini di Nias itu harga jual babi yang hidup ke peternak itu 55 dan sampai 56 per kilogram. Tapi di rumah potong hewan dijual ke kita masyarakat 85.000
per kilogram. Ya, daging 85. Di Nias itu sekarang sedang permasalahan karena ada babi Lampung kemarin masuk dan sudah mematikan semua babi Nias, sehingga sekarang kondisinya pemerintah melarang masuk babi dari luar, dan memang sudah hancur peternakan babi Nias. Yang mau kami tanyakan kepada Ibu dari Kementerian, apa upaya Kementerian itu supaya virus yang katanya, vaksin yang katanya sudah ada itu bisa diintervensi ke daerah? Karena selama pemerintah tidak akan intervensi, kita tidak akan bisa pulih peternakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana upaya harga pakan ternak ini bisa standar? Ini yang membuat peternakan juga hancur di Pulau Nias. Pakannya mahal sekali, sehingga masyarakat sekarang sudah banyak yang meninggalkan untuk memelihara babi. Karena seingat saya 20 tahun yang lewat dan bahkan 10 tahun yang lewat, tidak ada keluarga di Pulau Nias yang tidak punya kandang sendiri. Itu kondisi 10 tahun yang lewat. Tapi sekarang akibat pakan ternak yang sangat mahal, itu membuat masyarakat malas untuk memelihara. Belum lagi kondisi-kondisi seperti virus-virus ini. Jadi mungkin ini pentingnya bagi Bapak dosen juga, bagaimana diciptakan teori kampanye ini, kampanye pelatihan ini. Kita bisa mengerti yang di sini ada 80 orang, 90 orang, tapi masyarakat kami ada 600.000 lagi. Bagaimana caranya? Tentu itu yang harus kita gumuli. Saya sarankan, setidaknya yang ada di sini, karena ONMA atau PT Sinta yang sudah memfasilitasi ini, buatkan aja grup sekada, ilmu-ilmu yang bisa disampaikan kepada kita di sini, materinya. Karena tadi nomor HP kita, nomor WA kita sudah diambil sama panitia. Demikian, terima kasih. Baik, dua dulu ya, ini karena silakan siapa yang mau bicara. Oke, yang pertama tadi, kalau di manusia kan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu. Selama kita badannya sehat, jiwanya sehat. Nah, kalau di ternak, kalau pakannya cukup nutrisinya, babinya nggak akan sakit. Saya itu nggak pernah beli obat selama beternak penggemukan babi. Kenapa? Nggak pernah sakit, nggak pernah diare. Waktu saya mencampur pakan sendiri, saya beli dedak, saya beli jagung, sepanjang umur babi itu diare. Kenapa? Kita nggak tahu jagung yang kita beli itu asli atau tidak, segar atau tidak, atau udah jamuran. Dedak juga begitu, apakah itu dedak bekatul atau dedak yang dengan sekam? Iya, campur-campur. Jadi kualitas pakan sangat menentukan. Kalau kita hanya makan nasi pasti sering sakit. Kalau kita makan 4 sehat 5 sempurna akan jarang sakit. Kecuali 4 sehat 5 sempurna tapi begadang terus, sakit juga ya. Kalau di ternak kan nggak ada begadang-begadang, udah pasti tidur. Intinya di situ. Kalau ASF udah pasti mati, jarang ada yang hidup. Kalau ASF ya, ada sisa ada. Kami babi kami juga ada sisa, udah matikanlah, jualkan sekalian. Repot kali menggaji satu orang mengurus 1 ekor babi. Itu karena kami swasta. Kalau kantor pemerintah 1 ekor pun harus dijaga ini, seperti mutiara. Gak boleh sampai mati, menunjukkan keberhasilan. Kalau kami di kampus nggak bisa. Jadi pakannya harus berkualitas gitu. Nggak harus pakan pabrik, pokoknya dijamin berkualitas. Hitungannya ada. Standarnya ada. Selama pakannya berkualitas, babinya nggak akan penyakitan. Biasanya saya kalau beli anak babi dari orang, pekerjaan pertama yang saya kerjakan setelah 1 minggu adalah kasih obat cacing. Sebulan kemudian kasih lagi obat cacing. Biasanya kalau saya kasih obat cacing, keluar mie gomak dari dalam. Karena dari peternakan rakyat ini nggak pernah disadari, nggak pernah kasih obat cacing. Cemana babi makan obat cacing? Yang beternak pun mungkin nggak makan obat cacing kan gitu. Itu yang bikin babinya kuntet. Sehingga
ruginya kita rugi kalau pakai pakan yang mahal. Itu. Kalau terkait limbah, sebenarnya ada di slide saya. Biar jangan terlalu panjang. Limbah itu bisa kita olah, bisa jadi biogas, bisa pupuk cair, bisa pupuk padat. Tapi itu butuh sesi khusus. Nanti kalau ada kesempatan ke Pilo House, di sana juga ada tempat pengolahan limbah. Yang pasti limbah harus diolah memang. Caranya diolah jadi apa? Terserah kita. Di Taiwan saya pernah lihat kandang babi. Di kandang babinya itu semua air dikumpulkan ke satu kolam. Dari kolam ini disedot lagi pakai pompa air, langsung disaring. Yang disaring ini pisahkan cair dan padatan. Di padatan dikasih semacam bakteri, tapi dirahasiakan. Bakteri 24 jam masuk karung. Dalam karung yang 25 kilo. Udahlah dipergikan ke florist, ke toko bunga. Ada bakteri dalam 24 jam bisa mengolah kotoran babi menjadi kompos. Mungkin di tempat Pak Mindo juga ada. Ya, bahkan dari awal dia udah jadi kompos. Saya beternak ayam sekarang nggak perlu mengomposkan. Kandang ayam saya itu alasnya kotoran sapi, kotoran kambing, serutan gergaji. Ayam buang kotoran di situ, ayam panen, kotoran masuk ke karung. Gak perlu lagi saya kompos-komposkan, dari kandang itu masuk ke karung, jual. Di kandang babi agak susah, kenapa? Banyak airnya. Harus kita punya kolam atau enggak punya sedotan lagi disaring, dipisahkan. Bisa jadi dua itu, pupuk cair dan pupuk padat. Bisa kita perkaya, bisa. Apa yang ditambahkan supaya dia pupuk cairnya lebih bagus? Gak mungkin hari ini saya jelaskan, tapi bisa diolah, bisa. Pilihannya banyak. Tinggal kita mau yang mana, tergantung bentuk kotoran di kandang kita seperti apa. Apakah babinya dimandikan tiap hari? Atau tidak dimandikan? Nggak perlu babi dimandikan tiap hari. Kalau di Siworong-Borong ini babi nggak perlu mandi sebenarnya, karena dingin. Biar aja babi itu kotor. Yang penting kita pastikan kotorannya itu nggak banyak parasit di sana, itu aja sebenarnya. Kan sama dengan kerbau, nggak perlu bersih kerbau, dia harus berkubang gitu. Nggak usah kita mandi-mandikan. Itu menghindari panas. Kurang lebih begitu dari saya. Oh, ada satu, Amang, terkait tadi yang dari Nias. Coba naik ke slide berikutnya nih, Pak. Naik. Stop. Oh, turun ini pelatihan. Enggak, yang pertama ini. Nah, ini ditanya dibandingkan antara peternak babi, peternak ayam broiler sama peternak sapi perah. Yang paling malas ikut pelatihan apa? Siapa? Yang warna biru. Yang paling malas ikut pelatihan orang Batak, orang Toba, Karo ini merasa udah pintar semuanya beternak babi. Kalau saya datang ke peternak, udah teori itu katanya. Ini buktinya. Kenapa nggak maju peternakan babi Sumatera Utara? Semua peternak babi merasa lebih pintar, nggak mau diajari. Coba nanti orang BPTU ngasih tahu, alah gayamu, darah dari Indonesia, alah. Kita bandingkan ini, nggak pernah mau pelatihan. Mau pelatihan kalau mau dibagi anak babi. Iya kan? Coba BPTU bikin pelatihan tanpa bagi anak babi, nggak ada yang datang. Kecuali panitia dinasnya kasih uang transport. Di kita nggak pernah merasa ilmu itu penting. Apa akibatnya? Pelajaran tahun 92-an, 92 sampai 95. Hok kolera menghantam babi Sumatera Utara. Nggak mau belajar juga. Coba slide berikutnya. Kesadaran vaksinasi. Siapa yang punya babi vaksin di sini? ISF. Hok kolera. Hanya 2 orang dari 150 orang tadi kata Bang Mindo. Hanya 2 orang yang vaksin. Coba ini kita lihat grafik ini. 90% peternak babi gak pernah vaksin babinya. Wajar kalau datang wabah mati semua satu provinsi. Iya kan? Mati satu provinsi. Pelatihan nggak mau, disuruh vaksin nggak mau, diajarin nggak mau dengar. Datang ASF yang disalahkan pemerintah. Gimana ini kementerian ini? Dulu ada COVID ASF nggak mau pakai, terbuang. Slide berikutnya ada Pak yang mengenai grafik. Nah, oke. Ini kenapa kita jadi masalah? Ini ada permasalahan di peternak dulu ya, saya sebutkan. Menyalahkan orang kan lebih enak daripada menyalahkan diri sendiri. Yang pertama, kurang memahami ilmu pengetahuan. Diajari nanti di Pilo House cara beternak begini. Nggak bisa, itu kami dulu sekian bulan 100 kilo. Langsung gitu aja.
Masih banyak dikelola lakedarnya. Babinya kuntet, babi tidak memenuhi kesyaratan, sakit dijual. Saya kemarin babi saya mati pas mau beranak. Antara jual ke peternak buaya di Sunggal atau saya kubur. Kalau saya jual ke Sunggal, benar nggak dibawa ke Sunggal ke buaya dikasih? Atau ke BPK yang saya suka? 600.000 bangkai babi di Medan. Mau dijual atau mau dikubur? Karena saya orang kampus ya saya kubur. Nanti dilihat mahasiswa saya seminar. Bapak Ibu, babi yang mati jangan dijual. Padahal ada mantan mahasiswa saya. Dulu bapak jualnya. Repot. Saya kubur 1,5 meter saya gali, saya tutup. Masalahnya ada lagi nggak? Ada banyak anjing liar di Simalingkar. Belum lagi biawak sebesar buaya. Digali. Untung 1,5 meter. Belum dapat dia bangkainya, kami tutup lagi. Kami bakar laban di situ lagi di atasnya. Biar bau bangkainya nggak terasa. Ya Bapak Ibu. Jadi itu yang sakit-sakit jangan dijual, jangan dibuang ke sungai. Kuburlah. Itu sama aja itu menyebarkan dosa sebenarnya. Ya kan? Babi orang di NTT begitu. Di hulu mati babinya dibuang ke sungai. Padahal yang di hilir pakai air sungai untuk memandikan babi. Mati semua babinya. Siapa yang salah? Pemerintah. Padahal peternak babi yang membuang bangkai di sungai di hulu. Mati yang di hilir. Oke? Slide berikutnya. Ini yang permasalahan juga. Orang dosen-dosen perguruan tinggi dimanapun di Indonesia ini banyak yang penelitiannya itu tidak menyelesaikan persoalan peternak. Adik saya penelitian supaya masuk jurnal saya internasional. Padahal peternak babinya lokal. Oke, ya. Kemudian nanti ke pemerintah, ke perusahaan ada juga ini orang pompa nanti ada, sama ke perbankan ada. Itu tambahan dari saya kelemahan-kelemahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk menjawab Bapak tadi dari Toba ya Pak ya, tadi kan sudah kita pelajari bersama bagaimana cara pencegahan ASF. Yang pertama itu dengan biosecurity. Nah tadi kan kita sudah belajar bersama bagaimana biosecurity itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa nanti kan slide-nya juga kami berikan, jadi bisa dibaca-baca lagi dan bisa diterapkan. Tadi juga bisa kita lihat bersama bahwa penerapan biosecurity ini sudah diterapkan di peternakan kecil juga, seperti di Sulawesi Utara dan di Kalimantan Barat contohnya. Dan itu tadi foto-fotonya juga sudah kita berikan ya Bapak. Bagaimana sih cara penerapan biosecurity seminimal mungkin di peternakan kita yang kecil? Jadi minimal ada pagar, ada tanda dilarang masuk, dan dari kita sendiri, bagaimana cara kita mencegah ternak kita sakit dengan pergerakan orang, barang, hewan yang tadi kita sudah pelajari bersama ya Bapak ya. Dan yang kedua yaitu dengan vaksinasi. Nah vaksinasi ini tadi juga sudah kita paparkan bahwa vaksinasi itu sudah terregistrasi oleh dan sudah dinyatakan bisa diedarkan. Dan mungkin sebagai informasi pada bulan kemarin itu juga kami dari Kementerian Pertanian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga sudah sosialisasi terkait vaksinasi ASF ini. Jadi waktu itu kami sudah mengundang dari dinas-dinas provinsi se-Indonesia terkait sosialisasi vaksinasi untuk ASF ini. Gitu Bapak. Dan untuk Bapak yang dari NIAS, untuk lalu lintas ternak itu sebenarnya kami sudah mengatur, ada regulasinya di Permentan nomor 17 tahun 2023. Di situ sudah diklasifikasikan mana daerah yang jadi mana daerah-daerah yang terkena wabah seperti bebas ataukah terduga gitu sudah kita klasifikasikan. Dan untuk wilayah bebas itu baru bisa ke menjual ternak, mengirim ternak ke daerah-daerah lainnya yang statusnya berarti daerah bebas itu kan statusnya sangat tinggi. Dan kalau untuk daerah yang terduga atau status di bawahnya itu tuh kalau ingin mengirim ternak harus ada kajian analisis risikonya, dan situ sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi dan untuk pencegahan ASF-nya mungkin sama ya Pak ya, kita yang terutama adalah harus menerapkan biosecurity dan juga vaksinasi seperti tadi saya sudah utarakan. Terima kasih Pak. Sebagai informasi tambahan yang di Kementerian Pertanian dengan dinas-dinas itu, sosialisasi vaksinasi itu, vaksinnya itu AFA, ini dia. Ini yang sudah diuji coba
Kementerian Pertanian beserta perguruan tinggi IPB, dan ini sudah lolos uji lapangan. Jangan terpengaruh yang lain, karena ini sudah diizinkan beredar Bu ya, vaksin AVAK ini. Selanjutnya kalau saudara-saudara membuat suatu jejaring, apakah itu asosiasi, apakah itu koperasi, nanti diperkenalkan kepada importir tunggalnya, jadi langsung. Sama dengan kehadiran di sini ada PT Sinta, itu kan produsen pakan. Maksudnya dihadirkan di sini supaya langsung ke peternak, tidak lewat pedagang lain lagi. Tujuannya untuk memotong mata rantai pasok. Ya, dari Nias tadi katakan bahwa ada baru-baru ini juga ke Tapanuli ini dari Lampung. 3 tingkat itu ya, truknya ya. Saya tadinya kan memilih anakan di sana kepada salah seorang ya yang usaha besar di Lampung, Ketut Suwendra. Ini pengurus anggota Komisi 4. Jangan Bang, di Lampung lagi musim ASF. Nah, jadi bisa tidak boleh masuk mestinya daerah-daerah seperti itu. Karena itu Pak Nevos dari Nias, siapa lagi anggota dewan, dorong pemerintah daerah membuat aturan, ya, atau dengan mencontoh Permentan nomor berapa tadi itu? Nomor 17 tahun 2023. Diatur lalu lintas antar kabupaten pun diatur, harus ada surat keterangan sehat yang distempel oleh Pemda. Dia bertanggung jawab. Dengan cara seperti itu pemerintah hadir melindungi peternak, karena aturan seperti itu hanya bolehnya Pemda, tidak boleh balai ya Pak Yude ya, tidak boleh balai mengatur itu, Pemda lakukan. Nah kalau jaringan ini kuat itu bisa. Ada juga asosiasi peternak Bali dan peternak Lampung sekarang sudah membuat surat kepada Kementan supaya importasi daging babi segar dari Spanyol di stop. Kita masih impor babi loh, daging babi loh. Kalau itu di stop, saya kira paling lambat 2 tahun kita sudah mampu dengan kualitas apapun. Ahli-ahli kita, kementerian, balai mampu memandu ya peternak untuk menyiapkan kualitas itu. Nanti akan lebih lanjut, itu akan disampaikan Pak Yude, kepala area balai ya. Nah saudara-saudara, ini sudah dalam jadwal sih sudah harus makan siang, tetapi ada satu kendala. Bukan, tadi itu kan direncanakan kita ini 110, yang hadir 158 ya loh. Nah jadi harus ada kesabaran dari kita untuk menunggu nasi kotak bagi sebagian. Jadi kalau tidak sempat antrinya kan lama ya, tunggu aja nasi kotak. Tetapi bisa kita istirahat sekarang, nanti lebih lanjut kita diskusi ya season kedua. Demikian, dengan demikian saya tunda acara, saya tutup dulu ya, sampai nanti lagi. Terima kasih.